Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan mencoba mempresentasikan video blog saya dengan mata kuliah Change Management dengan dosen penguji Bapak Denny Hidayatullah MMSI. Jawaban pertama, hal apakah yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan perubahan? Yaitu adalah pertama, sosialisasi. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam memulai perubahan adalah melakukan sosialisasi ke semua stakeholder yang melaksanakan dan mereka yang akan terdampak oleh perubahan. Kita perlu menjelaskan hal-hal mendasar tentang perubahan, termasuk alasan mengapa kita harus berubah. B. Pemahaman. Melalui sosialisasi, semua orang diharapkan memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya perubahan yang dilakukan oleh organisasi. Pelaku perubahan haruslah memahami alasan mengapa perubahan itu dilakukan dan apa manfaat serta pengaruh perubahan itu bagi mereka secara pribadi maupun bagi perusahaan. C. Komitmen. Setelah mendapatkan sosialisasi dan pemahaman, seluruh anggota organisasi diminta untuk memiliki komitmen agar perubahan dapat terwujud. D. Implementasi. Implementasi merupakan poin terpenting agar perubahan dapat berjalan sesuai dengan rencana organisasi. Perubahan hanya terjadi ketika komitmen yang disepakati dilaksanakan secara nyata. E. Komunikasi. Implementasi dapat berjalan dengan komunikasi yang efektif dan intens untuk memastikan jalannya perubahan. F. Evaluasi. Tindak lanjut berupa evaluasi atau audit dilakukan sebagai langkah pengawalan agar perubahan yang terjadi sesuai dengan yang diharapkan dan jika perlu dilakukan tindakan koreksi. Cara merancang suatu pesta perubahan. Yaitu pertama, tujuan atau pesan. Kedua, organizer. Ketiga, peralatan pesta. Keempat, informasi. Kelima, penghibur. Keenam, suasana. Ketujuh, tata tertib. Kedelapan, artistik. Kedelapan elemen ini sama pentingnya satu sama lain, sebab tanpa salah satunya ia tidak layak disebut pesta. Tujuan atau pesan yang ingin disampaikan. Tujuan dari pesta ini adalah menciptakan dukungan untuk suatu perubahan. Dukungan itu akan tampak pada kebersamaan, penerimaan, keterbukaan, inisiatif, usulan-usulan, semangat, dan autisme, serat daya rekat organisasi. Organizer. Dalam suatu perencanaan dibutuhkan suatu tim khusus yang merancang suasana dan acara. Ia mempersiapkan segalanya, mulai dari diagnosa masalah, suasana yang hendak dihasilkan di mana saja, siapa saja yang terlibat, apa peralatan yang dibutuhkan, dan mengapa demikian. Peralatan pesta. Dibutuhkan adanya peralatan-peralatan pendukung seperti layaknya sebuah pesta. Emblem, slogan, dan yang lebih penting adalah orang-orang tersebut haruslah terdiri dari para pemegang otoritas, mulai dari CEO, CFO, wakil presiden, general manager, sampai para manajer dan supervisor. Mereka juga perlu membuat sayembara-sayembara yang dikompetisikan, yang ada kalanya bisa melibatkan keluarga karyawan. Informasi. Dari semua itu ada satu yang penting, yaitu penyebaran informasi. Informasi bersifat memberitahu, memberi semangat, menyortir, dan mendidik. Seorang pemimpin perubahan memimpin dengan informasi. Dengan adanya informasi maka dapat dijadikan suatu acuan langkah-langkah mana yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Informasi yang disampaikan harus bersifat mengajak dan bukan perintah. Penghibur. Suatu pesta memerlukan suatu penghibur. Dalam suatu pesta, penghibur bertujuan agar para tamu yang datang bisa terhibur dan senang dengan pesta tersebut. Begitu pula dengan suatu perubahan penghibur. Ini bertujuan untuk memberikan kesan yang kuat terhadap perubahan yang terjadi. Suasana. Untuk menjamin agar semua orang merasa terundang dalam pesta tersebut, kita harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan. Atmosfer itu bisa bersifat fisik, apa yang dirasakan, didengar, diucapkan, dan dilihat. Tetapi juga kultural atau bahasa tubuh, slogan, cerita, dan sebagainya. Tata tertib.
Untuk menjadikan perubahan sebagai sebuah pesta dibutuhkan tata tertib yang dimengerti disepakati semua pihak. Artistik. Sebuah pesta harus menarik dan artistik. Tidak boleh sekedar asal jadi atau menjalankan target. Maka, buatlah tema-tema yang mengunggah dan artistik. Pesta itu sendiri merupakan suatu alat, yaitu alat untuk membuat perubahan menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Untuk membuat perubahan itu berhasil, tentu saja pemimpin perubahan tidak semata-mata mengedepankan pesta itu sendiri. Ada 7 hal pokok yang perlu diperhatikan sebagai core dalam pesta perubahan yang akan dibahas berikut ini. 2. Lingkungan yang mencakup inovasi 3 variabel adalah pertama, kreativitas versus inovasi. Kreativitas merupakan kemampuan untuk menggabungkan beberapa ide dengan cara yang unik atau membuat asosiasi yang tidak biasa di antara ide-ide tersebut. Inovasi merupakan suatu pengambilan ide-ide kreatif dari beberapa ide yang telah ada dan mengubahnya menjadi produk atau metode kerja yang berguna. 2. Merancang dan memelihara inovasi. Dengan memiliki orang-orang kreatif dalam suatu organisasi atau perusahaan saja tidaklah cukup, melainkan harus didukung dengan lingkungan yang merangsang timbulnya sebuah inovasi baru. Lingkungan tersebut mencakup 3 variabel yaitu variabel struktur. Struktur organisasi dapat memiliki dampak besar terhadap inovasi. 5 hal yang mempengaruhi variabel struktural terhadap inovasi yaitu struktur organik. Struktur ini memiliki formalisasi, sentralisasi, dan spesialisasi kerja yang rendah. Struktur daya berlimpah. Struktur ini akan menyediakan bahan bangunan yang penting untuk inovasi. Komunikasi antar unit yang tinggi akan membantu mengurangi hambatan dalam menentukan inovasi. Tekanan waktu minimal atau meminimalkan waktu dalam kegiatan kreatif. Dukungan kerja dan non-kerja. Setiap kreativitas dari karyawan didukung oleh organisasi perusahaan. Variabel budaya. Organisasi yang bersifat inovatif memiliki kecenderungan budaya yang sama atau serupa. Mereka mendorong setiap kreativitas dari karyawan organisasi tersebut. Selain itu, organisasi yang inovatif akan secara aktif mempromosikan pelatihan dan pengembangan anggotanya sehingga pengetahuan mereka tetap relevan dan mendorong individu menjadi juara ide. Penelitian menemukan bahwa juara ide memiliki kepribadian umum, yaitu memiliki kepercayaan dan yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi, ketekunan, energi, dan kecenderungan mengambil risiko yang tinggi. 3. Inovasi dan pemikiran desain. Pemikiran desain dapat mempengaruhi sebuah inovasi. Pemikiran desain dapat memunculkan suatu hal yang belum ada sebelumnya. Dengan melibatkan pemikiran desain, manajer memahami lebih dalam apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Pemikiran desain juga menuntut bisnis untuk mengetahui permasalahan nyata yang dihadapi pelanggan. Dengan kata lain, pelanggan bukan hanya sebagai target bisnis, dan hal ini juga menuntut suatu bisnis untuk mengkonversikan wawasan pelanggan menjadi produk nyata. Jawaban nomor 3. Teknik-teknik dalam organisasi development, yaitu pertama, tahap pertama, antisipasi kebutuhan akan perubahan. Sebelum suatu program perubahan dapat diimplementasikan, organisasi harus terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan. Identifikasi adanya kebutuhan ini menjadi penting karena hal itulah yang akan meyakinkan para pelaku perubahan untuk bersedia mengadopsi cara-cara baru untuk berubah. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mendengarkan masukan dari para manajer. Misalnya bahwa organisasi saat ini sedang berada pada kondisi yang tidak baik dan memerlukan perbaikan. Kondisi yang tidak baik bisa merupakan akibat dari pertumbuhan atau penurunan atau dari perubahan kompetisi, teknologi, hukum, atau perubahan sosial yang terjadi di lingkungan eksternal. Para manajer sudah seharusnya sensitif dengan perubahan yang terjadi di lingkungan.
yang kompetitif dan sensitif terhadap apa yang sedang terjadi di luar sana. Tahap kedua, kembangkan hubungan praktisi klien. Setelah organisasi berhasil melakukan identifikasi kebutuhan akan perubahan dan seorang praktisi OD hadir ke dalam sistem untuk membantu proses perubahan, maka akan mulai terjalin hubungan antara praktisi OD tersebut dengan sistem dari klien yang sedang melakukan perubahan. Klien adalah orang atau organisasi yang akan dibantu melakukan proses perubahan. Pengembangan jalinan hubungan ini adalah faktor penting dan dari keberhasilan atau kegagalan dari sebuah program OD. Sebagaimana terjadi pada banyak hubungan interpersonal. Impresi pertama yang bagus antara praktisi dengan kliennya akan menentukan efektivitas formasi kontrak psikologis, yaitu berupa komunikasi serta pertukaran harapan dan tanggung jawab antara praktisi dengan kliennya. Tahap 3 yaitu fase diagnostik. Setelah praktisi OD masuk dan menjalin hubungan kerja dengan klien, praktisi OD dan klien akan mulai berbagi dan mengenai sistem yang ada. Pengumpulan data merupakan sebuah aktivitas penting untuk menunjukkan masalah yang terjadi. Aktivitas ini merupakan kegiatan untuk melakukan diagnosis. Tahap 4, action plans, strategies, and teknik. Fase diagnosis membawa kepada beberapa tahapan intervensi, aktivitas atau program yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan dan meningkatkan efektivitas organisasi. Berbagai program intervensi ini menerapkan teknik OD, misalnya melalui Total Quality Management atau TQM, job design, role analysis, goal setting, team building, dan intergroup development untuk menghasilkan hal yang diharapkan dalam fase diagnostik. Dan semua tahapan program OD atau fase keempat ini merupakan tahapan yang memerlukan waktu paling banyak. Tahap kelima, self-renova, monitor, and stabilize. Begitu sebuah program akan diimplementasikan, tahapan akhir ini adalah tindakan untuk memonitor hasil dari melakukan perubahan yang diinginkan. Tahapan ini bertujuan untuk menilai efektivitas dari strategi perubahan yang diterapkan. Setiap tahapan dalam program OD pada dimonitor guna mendapatkan feedback terhadap reaksi anggota terhadap upaya perubahan yang telah dilakukan. Para anggota organisasi perlu mengetahui sistem dan proses yang sedang berjalan. Apakah bisa tetap diteruskan, apakah ada yang perlu dimodifikasi, atau bahkan apakah perlu diberhentikan. Jawaban nomor 4. Yang perlu diperhatikan dalam perubahan baik dalam organisasi maupun institusi adalah pertama, perencanaan yang matang. Kedua, pentingnya menyamakan persepsi. Ketiga, pemahaman materi perencanaan. Keempat, sikap terbuka dan saling menghargai. Kelima, minta feedback. Keenam, penegasan dan motivasi. Ketujuh, komunikasi informasi juga diperlukan. Demikianlah jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.